Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dosen muda dimanapun berada, kembali lagi di channel saya, channel dosen muda Unismu Family. Setelah beberapa tahun ya, kita vakum tidak membuat video-video edukasi lagi. Ada beberapa alasan ya. Ada beberapa alasan selain karena kesibukan pribadi saya. Ya, alhamdulillah saat ini sahabat dosen muda doakan saat ini saya sementara menempuh studi program doktor di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan alhamdulillah sudah melalui satu tahap proposal disertasi, dan saat ini sementara melakukan proses penyusunan, dan edukasinya juga arahnya juga mengarah ke kajian keilmuan saya, yakni ilmu falak. Selain itu juga karena ya kita lama ya rentang tidak mengupload videonya, karena saya juga fokus sebagai tim akreditasi Universitas Muhammadiyah Makassar, dan alhamdulillah kami mengucapkan selamat kepada seluruh tim akreditasi dan civitas akademik Unismu Makassar dengan raihan yang sangat luar biasa, yang sangat kita damba-dambakan saat ini. Unismu akhirnya meraih predikat akreditasi institusi unggul, dan ini menandakan bahwa Unismu Makassar layak untuk menjadi pilihan kampus terbaik anak-anakku sekalian yang ada di sekolah-sekolah, baik di madrasah aliyah maupun di SMA boarding school yang ada di seluruh Indonesia, karena akreditasinya sudah akreditasi unggul. Terakhir, kalau tidak salah sahabat dosen muda, saya mengupload video edukasi seperti ini sama dengan Ramadan yang lalu. Namun Ramadan yang lalu itu saya menanggapi sebuah keributan dari Google Trends ya, ketika dilihat pada waktu itu ya. Ini videonya, nanti silakan dilihat videonya di bawah ini, saya akan simpan videonya di bawah ini. Pada waktu itu pembahasan di Google Trend terkait perbedaan satu Syawal di tahun 1444 Hijriah tahun lalu itu sangat meningkat pembahasannya ya. Ada saling mencecah pembahasannya, saling menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya, baik di media sosial, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, semua pada ribut membahas perbedaan itu. Sehingga saya memutuskan untuk mengupload video memberikan pencerahan bahwa faktor-faktor penyebabnya seperti apa, dan silakan ditonton selengkapnya. Namun video kali ini saya buat bukan dalam rangka menanggapi perbedaan satu Ramadan 1445 Hijriah yang lalu ya. Yang kita tahu Muhammadiyah dengan metode kriteria wujudul hilalnya kemarin menetapkan satu Ramadan jatuh pada tanggal 11 Maret 2024. Kemudian pemerintah dan beberapa ormas pemerintah dan NU utamanya menetapkan satu Ramadannya satu hari setelahnya, yakni di tanggal 12 Maret 2024. Saya tidak mau membahas itu karena ini melihat pembahasan terkait itu mungkin biasa-biasa saja ketika di awal Ramadan. Beda kalau perbedaannya terjadi di hari raya. Namun video kali ini sahabat dosen muda, bisa jadi apa yang saya bahas ini bisa menjadi sesuatu yang lebih baik ataukah sesuatu yang lebih buruk dari itu, dari 1444 Hijriah yang lalu. Oleh sebab itu tergantung dari nanti pandangan penonton setelah menonton video ini. Jangan lewatkan video ini, nonton sampai akhir sehingga tidak gagal paham terkait apa yang ingin saya sampaikan. Sahabat dosen muda dimanapun berada, mengapa saya mengatakan demikian? Video kali ini bisa menjadi pembahasannya bisa menjadi sesuatu yang lebih baik mungkin dalam pandangan penonton sekalian, bisa pula menjadi sesuatu yang lebih buruk. Sebab di tahun 1446 Hijriah mendatang ya, tepatnya tahun depan, di tahun Hijriahnya 1446 Hijriah, saya mengatakan bahwa tahun itu masa kelahiran ya, masa kelahiran saudara kembar tapi beda. Inilah yang bisa saya analogikan dalam menanggapi fenomena awal bulan Hijriah mendatang. Sebelum itu, pertama-tama saya mau mengucapkan ya,
Selamat datang untuk para pengikut penganut metode ruqyah hakiki. Selamat datang di dalam metode hisab ilmiah imkanur ruqyah. Begitu pula saya mengucapkan selamat datang para penganut hisab hakiki wujudul hilal di dalam metode kriteria hisab hakiki atau hisab ilmiah imkanur ruqyah. Dalam kata lain, saya mengucapkan selamat datang untuk kedua penganut, baik itu penganut ruqyah hakiki maupun hisab hakiki wujudul hilal ke dalam metode ilmiah hisab imkanur ruqyah. Mungkin kita sahabat dosen muda mengatakan bahwa ya, oh kalau begitu persatuan dan kesatuan sudah muncul nih, sudah ada bau-bau persatuan dan persamaan di Indonesia di tahun-tahun mendatang. Jangan bahagia dulu. Inilah tadi sahabat dosen muda yang saya analogikan. Masa kembar tapi beda. Sebenarnya narasi perubahan kedua kriteria ini sudah lama digulirkan, ya. Mulai dari kalau di tubuh Muhammadiyah sendiri itu menjadi amanah, ya, perubahan kriteria dari wujudul hilal menuju kriteria imkanur ruqyah, kriteria kalender hijriah global tunggal, itu sudah menjadi amanah di Muktamar Muhammadiyah di Kota Makassar, Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Kota Makassar, tepatnya di tahun 2015 yang lalu. Muhammadiyah mendorong agar terciptanya kalender hijriah global tunggal yang dapat digunakan di seluruh dunia. Dalam artian Muhammadiyah bergeser dari kriteria lokal wujudul hilal menuju ke kriteria hijriah global tunggal dengan menggunakan kriteria imkanur ruqyah dengan ketinggian, ya, yang bisa menjelaskan, dengan ketinggian hilal minimal 5 derajat dan elongasinya 8 derajat. Namun kriteria ketinggian ini berlaku di belahan bumi manapun di seluruh dunia. Sekali lagi, kriteria ini menggunakan parameter kriteria ketinggian 5 derajat untuk ketinggian hilalnya, 8 derajat untuk elongasinya. Namun kriteria ini, parameter ini berlaku di belahan bumi manapun di seluruh dunia. Ketika ada sebuah negara di bagian barat, di suatu negara di bagian barat sudah pada ketinggian ini, maka hasil kriteria imkanur ruqyahnya akan ditransfer ke daerah-daerah. Walaupun daerah tersebut masih ketika matahari terbenam pada saat itu, maka khususnya yang di Indonesia, ya, ketika matahari terbenam di Indonesia ternyata bulan masih di bawah ufuk, tetap masuk awal bulan baru. Ya, itu yang perlu kita pahami. Kemudian di tubuh NU sendiri, ya, yang awalnya menganut kriteria ruqyah hakiki, ya, dalam artian pada ketinggian berapapun, baik itu ketinggian 1 derajat, 2 derajat, kemudian ada yang melihat hilal dan mengaku melihat hilal, maka kesaksiannya akan diterima dan dijadikan pedoman atau acuan dalam penetapan awal bulan. Berdasarkan hasil keputusan Nahdlatul Ulama Muktamar NU ke-34 di Lampung, tepatnya di tahun 2021, NU secara tegas mendukung konsep kriteria imkanur ruqyah New Mabims dengan parameter ketinggian hilal 3 derajat untuk ketinggiannya, 6,4 derajat untuk elongasinya, dan ini berlaku di kota, kabupaten, kota manapun yang ada di Indonesia. Jadi tadi yang satu berlaku di negara manapun yang ada di dunia, sedangkan kriteria imkanur ruqyah NU itu berlaku di kota manapun yang ada di seluruh Indonesia. Dalam artian, walaupun suatu saat nanti pada ketinggian 2 derajat ada yang mengaku melihat hilal, menyaksikan hilal, maka kesaksiannya akan ditolak karena tidak sesuai dengan kriteria imkanur ruqyahnya NU. Begitu pula sebaliknya,
Walaupun pada ketinggian 4 derajat, 5 derajat, 6 derajat, ternyata di seluruh bagian Indonesia tidak ada yang mampu melihat hilal, ya. Tidak ada yang mampu melihat hilal, maka awal bulan akan tetap dilaksanakan. Bisa jadi karena faktor cuaca dan sebagainya, maka awal bulannya akan tetap ditetapkan. Inilah perbedaan signifikannya. Yang satunya memiliki parameter imkanur ruqyah yang bersifat global, dan yang satunya menggunakan parameter imkanur ruqyah yang bersifat lokal. Dan apa dampaknya sahabat dosen muda? Mari saksikan video berikutnya. Sahabat-sahabat dosen muda dimanapun berada, inilah yang coba saya sampaikan analisisnya lebih awal terkait bagaimana sih dampak ketika keduanya tadi melakukan proses perubahan dari imkanur ruqyah NU berubah dari imkanur ruqyah Mabim Selama yang itu 2 derajat, kemudian berubah menjadi kriteria imkanur ruqyah Mabim baru, New Mabim dalam artian 3 derajat untuk ketinggian hilalnya, 6,4 derajat untuk elongasinya. Sedangkan Muhammadiyah berubah dari awalnya menganut hisab wujudul hilal, kemudian berubah menjadi kriteria imkanur ruqyah kalender hijriah global tunggal yang akan diterapkan oleh Muhammadiyah di tahun 1446 Hijriah mendatang. Ini dampak yang akan ditimbulkan hadirin sekalian. Walaupun ya di awal saya sudah sampaikan, walaupun mungkin keduanya menganut kriteria imkanur ruqyah, tetapi sekali lagi kedua-duanya ini menganut imkanur ruqyah ya kembar tapi beda, ya kembar tapi beda. Kedua-duanya menganut persepsi imkanur ruqyah, tapi satunya bersifat lokal, satunya bersifat global. Inilah nanti yang akan menyebabkan perbedaan yang ada, sehingga kita bisa mampu, sahabat dosen muda mampu menganalisis dan menerima perbedaan yang ada. Yang pertama, ketika melihat 8 tahun ke depan, ya, ini mulai dari tahun 1446 Hijriah sampai dengan 1453 Hijriah. Ini saya cuma 8 tahun saya analisis, walaupun bisa sampai 100 tahun ke depan kita bisa analisis, ya. Dan selama 8 tahun ke depan ini akan terdapat 16 kali perbedaan, ya. 16 kali perbedaan dalam penetapan awal bulan hijriahnya, baik itu Muharram, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulhijjah. Dari 16 kali perbedaan itu, ya, ini sengaja ada yang berwarna-warna, ya, berwarna merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Apa maksudnya? Yang berwarna merah ini, sahabat dosen muda dimanapun berada, maksudnya adalah walaupun kedua-duanya tadi baik NU maupun Muhammadiyah tidak melakukan perubahan kriteria, dia tetap menganut pada kriteria masing-masing, baik itu NU ruqyah hakiki dengan berpegang pada pemerintah Mabim selama 2 derajat 3 menit 3 derajat elongasinya, kemudian 8 jam. Ini perbedaan ini akan tetap ada. Jadi yang merah ini akan tetap ada. Walaupun kedua-duanya tidak melakukan transformasi perubahan kriteria imkanur ruqyah, ini akan tetap ada. Jadi di tahun 1446 Hijriah, 1447 Hijriah akan ada perbedaan satu. Kemudian di 1450, kemudian di tahun 1452 ini semuanya akan berbeda, baik Sya'ban, Syawal, dan Dzulhijjah. Ini akan tetap ada. Perbedaan itu akan tetap ada. Terus yang berbeda warna kuning maksudnya apa? Yang berbeda warna kuning ini maksudnya adalah perbedaan ini diakibatkan karena Muhammadiyah berubah kriteria. Dari awalnya wujudul hilal, seandainya mungkin Muhammadiyah masih menganut kriteria wujudul hilal, 1 Syawal ini kita akan sama, tetapi karena perbedaan Muhammadiyah sudah menganut kriteria kalender hijriah global tunggal, yang dimana satu tanggal di seluruh dunia. Ini menyebabkan perbedaan ini. Kenapa demikian? Ini yang kuning-kuning ini, sahabat dosen muda, ya. Yang kuning, jadi dari 8 tahun ke depan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 perbedaan yang diakibatkan karena Muhammadiyah berubah kriteria dari wujudul hilal menuju ke kriteria kalender hijriah global tunggal. Kemudian yang selanjutnya, yang warna hijau,
Perbedaan ini sebenarnya diakibatkan karena new Mabims, berubahnya kriteria new Mabims dari Mabims lama awalnya 2 derajat ke Mabims baru. Ini ada 1, 2, 3, 4 bulan diakibatkan 4 bulan berbeda diakibatkan perubahan kriteria new Mabims. Seandainya mungkin masih menganut Mabims lama, maka perbedaan ini tidak akan ada di Indonesia. Oke, itu mungkin sahabat dosen muda, ini dampaknya. Jadi sekali lagi saya kembalikan kepada kita. Apakah kalian berbahagia mendengar perubahan keduanya, ya, baik itu penganut ruqyah maupun penganut dalam hal ini penganut kriteria new Mabims lama 2 derajat maupun penganut kriteria wujudul hilal Muhammadiyah berubah menjadi imkanur ruqyah di perspektif masing-masing. Kalau tadi di awal saya sudah sampaikan seperti bagaimana penjelasan kriteria imkanur ruqyah masing-masing ormas tersebut. Sahabat dosen muda, saya pikir demikian di video kali ini. Sekali lagi, mari kita bijak dalam menanggapi perbedaan yang ada. Kita tidak perlu mempermasalahkan yang awalnya memang mungkin dilihat dari gambar tadi, seharusnya cuman ada 6 kali perbedaan, namun masing-masing berubah kriteria sehingga menghasilkan berubah menjadi 16 kali perbedaan. Tapi ini sekali lagi sahabat dosen muda, tergantung dari kita menanggapi. Di awal saya sudah sampaikan, apakah ini membahagiakan atau tidak, itu tergantung dari perspektif kita masing-masing. Sekali lagi, cukup kita mengikuti apa yang menjadi keyakinan kita. Bagi para penganut kriteria imkanur ruqyah kalender hijriah global tunggal, silakan mengikuti Muhammadiyah, dan para penganut kalender hijriah global lokal, kalender hijriah lokal imkanur ruqyah new Mabims, silakan mengikuti kriteria tersebut. Sekali lagi, kedua-duanya adalah produk ijtihad. Mari kita bijaksana dalam menanggapinya. Saya pikir demikian dalam video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.